kita pelajari dari negara yang Anda sebutkan tadi, Pak? Dan bagaimanakah Anda melihat strategi langkah pemerintah kita? Ada ketahanan energi, pada saat bersamaan nilai keekonomianya juga bagus dan prospektif untuk negara. Ya, belajar dari yang terjadi di negara lain, misalkan tadi Brazil yang dari Bayo, lalu sebelumnya adalah Afrika Selatan yang karena embargo tidak bisa mengekspor produk-produknya, maka dia itu mengganti BBM-nya dengan batu bara yang dijadikan cair menggantikan BBM. Dua-duanya tuh akhirnya di tengah jalan tutup dan cabut, balik lagi ke asal. Poin yang harus dilihat dari sini bahwa harus benar-benar dikaji. Kira-kira apa yang bisa sustain itu. Tadi pertimbangkan bahwa ini kan antara makanan manusia dengan makanan mesin. Yang kedua bahwa kalau kita mau meningkatkan pemanfaatan bio yaitu dari fame atau kelapa sawit ini, waktu saya menerapkan kewajiban 7,5% pada waktu saya jadi dirjen mendahului Pak Dadan, itu saya didatangi oleh petinggi-petinggi Toyota dari Jepang datang langsung. Dia mengingatkan bahwa pertama itu hati-hati, itu ada batas, itu 7,5 itu terlalu tinggi karena apa? Karena mesin-mesin yang beredar di Indonesia tidak didesain untuk memakai itu. Lalu yang kedua, ada batas maksimum. Tadi juga Pak Dirjen mengatakan itu karena masalah teknis mengenai kondisi kalau dingin segala macam, ada kondisi maksimum. Nah, sekarang kita mau melangkah ke 30%. Saya melihat bahwa waktu beberapa tahun yang lalu itu ada pameran mobil itu, beberapa mobil, misalkan mobil diesel dari Jerman itu di tangkinya itu ditulis no biofuel. Yeah. Nah, itu. Lalu saya melihat juga di tempat alat-alat yang mesin pendorong, bukan pendorong, mesin pemotong rumput itu ditulis itu no biofuel. Saya kira ini bukan cuma sekedar mengingatkan tanpa alasan, mungkin ada alasan-alasan teknis. Jadi kalau misalkan kita akan 30%, nanti kita akan B100%. Itu kalau menurut saya ada beberapa pihak yang mungkin tidak mentertawakan, tetapi agak ada pertanyaan loh, kok bisa gitu, ini karena itu. Jadi ingat itu. Nah, permasalahan lagi bahwa saya sih mengusulkan biofuel oke, bagus, tapi tolong dicari biofuel kira-kira yang sumbernya ini bukan sumber yang dipakai untuk kebutuhan manusia. Ada tanaman-tanaman yang tidak dimakan oleh manusia, yang tidak dipakai oleh manusia. Nah, ini bisa dipakai sebagai sumber daripada bio untuk fuel ini. Saya kira harus dicari itu. Karena apa? Indonesia itu sangat kaya dengan ragamnya. Kalau kaya dengan ragam, maka menurut teori ekonomi kita harus mencari yang optimal dari alokasi masing-masing ragamnya itu. Jangan sampai nanti kita pada akhirnya kita mengulangi kejadian di Brasil. Terima kasih. Terima kasih Pak Kardaya Warnika. Kita ke Pak Dadan Kusdiana. Pak Dadan, tanggapan Anda Pak, ini kan B30 nanti akan mengarah sampai ke B100%. Kalau kita berbicara mengenai fase-fase proses kajian, seberapa final sih Pak kajian-kajian sudah kita lakukan bisa memastikan bahwa ini memang sustainable, tidak ada yang perlu dikorbankan, semuanya bisa berjalan bergandengan tangan bersama antara kebutuhan manusia dan kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional. Pak Dadan. Ya, terima kasih. Betul yang disampaikan Pak Kardaya tadi ya, didatangi Toyota segala macam, karena saya waktu itu kan mendampingi beliau selaku staf. Nah, belajar dari masalah tersebut, Mas Erwin, kita di 2013 melakukan kajian bersama. Toyotanya tuh ikut ya, Gaikindo-nya ikut, termasuk anggota-anggotanya di Gaikindo ikut melakukan kajian.
ikut melakukan tes bersama, ke lapangan bersama, kita menyusun suatu metodologi bersama, sehingga hasilnya itu janjiannya waktu itu, apapun hasilnya kita harus terima. Apapun hasilnya nanti kita komitmen. Waktu itu kami melakukan kajian untuk B20 ya. Untuk B20 berjalan di situ, hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, kita sudah B30 bahwa B20 itu sudah lolos pada saat itu. Nah, apa yang menjadi bukti misalkan yang disampaikan Pak Kardaya tadi, itu di 2014 itu ada beberapa iklan mobil-mobil truk khususnya ya, yang menyebutkan di situ bahwa kami siap B20 pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi pada saat Pertamina juga, saya masih ingat Pertamina pada saat itu juga menyampaikan suatu produk baru dari sisi pelumas yang cocok untuk pemanfaatan biodiesel. Jadi memang industrinya itu bergerak ke sana, di otomotif bergerak. Di 2030 B30 misalkan, kami melakukan kajian yang sama lagi. Jadi kita lakukan kajian lagi, Gaikindo, malah yang mengumumkan awal dari sisi hasil pada saat itu saya masih ingat karena hadir waktu itu Menteri Perindustrian, SDM juga diundang, jadi diumumkanlah sama Gaikindo bahwa Gaikindo siap dengan B30. Jadi persis penting sekali tadi yang disampaikan Pak Kardaya bahwa dari sisi parameter, dari sisi aspek keteknikan harus dilakukan terus upaya perbaikan. Standar dari speknya untuk biodiesel terus berubah, terus menuju hal-hal yang semakin baik, semakin meningkatkan sisi keberlanjutan dari sisi engine-nya. Di saat yang sama tentunya kami juga melakukan kajian-kajian kerjasama dengan kementerian yang lain dari sisi bahan baku. Kan kita kalau ESDM itu ngomongnya bukan liter ya. Tadi Pak Ega juga kan ngomongnya juta KL. Jadi kita ngomongnya itu skalanya itu kalau juta KL itu kan miliar liter ya. Miliar liter tentunya pendekatannya tidak pendekatan 1 hektar 2 hektar. Nah ini kalau dari sisi hulu sudah banyak sih perjalanan-perjalanan bahwa kita mendorong kemirisan, kita mendorong misalkan nyamplung, tapi prosesnya kan sampai sekarang memang sawit yang secara ekonomi ini bisa menyediakan suplai dari sisi biodiesel. Kalau bicara dari sisi angka, sedikit Mas Erwin, bahwa sekarang kita ini kalau konsumsi dalam negeri untuk CPO kan bukan tidak terlalu besar, artinya kita berlebih. Kita ekspor itu kan di atas 30 juta KL setelah dikurangi pemanfaatan dalam negeri untuk industri dan juga pemanfaatan untuk biofuel ya. Jadi kalau dari sisi bahan baku secara khusus untuk CPO, bahwa kami juga sepakat bahwa isu antara food dan energi ini kan terus menjadi hal yang perlu kita lihat ya. Tapi kalau kita punya berlebih, sehingga kita meyakini bahwa isu-isu rebutan dengan makanan khususnya di Indonesia ini tidak terjadi kalau yang terkait dengan biodiesel ya. Memang yang tadi misalkan Brazil dulu awalnya seperti itu, sekarang mereka berbasisnya basis tebu. Jadi kita juga pernah mendorong untuk basisnya yang singkong dan tidak berhasil untuk yang bioetanol, tapi sekarang Brazil itu basisnya adalah tebu. Jadi kalau ke Brazil itu sama dengan kalau kita ke Rio yang melihat sepanjang jalan itu kebun sawit, nah di sana kita lihat sekarang kiri kanannya itu kebun tebu. Ya, Mas Erin. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.